الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ikhwani fiddin, arsyadinallah wa iyyakum. Semakin pendek memangkas kesempatan kita untuk berlama-lama tinggal di dunia, dan kuburan yang kita benci kian hari semakin dekat. Allahu Akbar. Maka pantaslah Allah mengingatkan kita dalam surat Al-Asr, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sungguh manusia dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, yang beramal saleh, yang saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Oleh karena itu, marilah kita bersama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh hati. Kita niatkan dalam hati bahwa ibadah di pagi hari ini merupakan langkah awal kita memulai perjalanan hidup yang penuh ketaatan dan ketabahan sebagaimana ketaatan para nabi dan para salihin. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah salat Id yang berbahagia, Idul Adha adalah saat kita diingatkan kembali kepada riwayat perjalanan seorang nabi teladan. Nabi Ibrahim senang memberi makan kepada orang lain. Setiap makan, beliau selalu ingin mengajak orang lain makan, walau harus berjalan jauh untuk menemukan orang yang mau diajak untuk makan bersama. Itulah Nabi Ibrahim. Dalam melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, beliau tunjukkan dengan berdakwah kepada keluarganya dan kepada kaumnya, bahkan kepada penguasa pada zamannya. Beliau berdakwah dengan menyeru menghentikan penyembahan kepada patung-patung dan hawa nafsu, dan menyeru untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Sehingga Nabi Ibrahim menerima konsekuensi dari dakwahnya, dijatuhi hukuman dengan dibakar hidup-hidup di depan umum. Dengan keyakinan dan iman yang kuat kepada Allah, tawakal dan berdoa, maka Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim dengan memerintahkan api supaya menjadi dingin dan menyelamatkan Nabi Ibrahim. Qulna ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Kami berfirman, wahai api, menjadilah dingin dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Pelajaran dari sejarah Nabi Ibrahim, kita dapat mengambil uswah hasanah dari beliau bahwa iman itu harus hidup dan aktif, bukan iman yang pasif dan statis. Iman aktif itu iman yang diekspresikan dalam tindakan amal sosial atau hablum minan nas, melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, serta berakhlak baik dalam pergaulan dengan sesama manusia. Banyak sekali ayat Al-Quran maupun hadis Nabi yang menyatakan bahwa indikator iman itu adalah baik dan akhlak yang mulia. Di antaranya hadis yang menyatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian, atau tidak sempurna iman kalian sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Orang beriman harus ikut aktif melakukan kerja yang bermanfaat, termasuk dalam hal ini ikut memakmurkan bumi dan memelihara bumi dari kerusakan. Bagi orang mukmin, ketika melihat kerusakan lingkungan, maka dia akan ikut aktif untuk memperbaikinya supaya bumi tetap layak untuk dihuni dan nyaman untuk ditinggali. Sebab bumi sekarang menurut para ahli sudah dapat dirasakan terasa panas serta penuh sesak, dihuni oleh lebih dari 8 miliar penduduk sehingga terasa sempit. Bumi sudah datar, panas dan penuh sesak diakibatkan oleh kerusakan lingkungan sehingga menyebabkan terjadinya perubahan iklim. Berbagai bencana sudah terjadi, banjir,
topan, tanah longsor mengakibatkan kerugian manusia. Kenaikan suhu bumi dan diprediksi tahun 2050 Indonesia akan ditimpa suhu udara yang panas sehingga banyak tempat di bumi ini yang mengalami kekeringan dan terjadi gagal panen pertanian sehingga terjadi kekurangan pangan yang parah. Akan terjadi pengungsian besar-besaran dari daerah kering miskin ke daerah yang subur makmur. Menurut perkiraan para ahli akan terjadi sekitar 200 juta orang menjadi pengungsi pada tahun 2050. Melihat kenyataan dan prediksi tersebut, tentu selayaknya kita kaum muslimin prihatin dan berusaha menjadi terdepan untuk ikut andil untuk mengurangi kerusakan dan ikut memperbaiki keadaan bumi. Mencegah kerusakan dan memelihara kesuburan bumi adalah perintah Allah supaya manusia selalu berbuat kebaikan. Sebagaimana firman Allah, wa ila thamud akhahum salihah qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh wa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruh thumma tubu ilaih inna rabbi qaribun mujib. Dan kepada Samud kami utus saudara mereka Saleh. Saleh berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi dan menjadikan kamu pemakmurnya. Karena itu mohonlah ampunannya, kemudian bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat lagi memperkenankan doa. Sebaliknya kaum muslimin jangan sampai ikut andil walau sedikit pun untuk menambah kerusakan bumi ini. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfa wa tama. Inna rahmatallah qaribun minal muhsinin. Dan janganlah kalian berbuat kerusakan di bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat. Seorang tidak hanya memiliki kesalahan individual, juga dia melaksanakan kesalahan sosial. Semua ibadah yang diajarkan oleh Islam memiliki makna sosial, dan demikian juga sebaliknya, semua kerja sosial memiliki makna spiritual. Ketika Allah mensunnahkan kita menyembelih kurban, maka daging kurban memiliki makna sosial yang jelas, yaitu memberikan makan kepada mereka yang membutuhkan. Tetapi makna spiritual dari kurban itu ialah hanya ketakwaannya lah yang sampai kepada Allah. La yanalullah luhumha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging dan darahnya tidak akan sampai kepada Allah. Yang akan sampai kepada Allah adalah takwamu. Demikian juga ibadah haji adalah merupakan perjalanan spiritual yang bertujuan meningkatkan kesalehan sosial. Tetapi haji harus selalu diikuti dengan peningkatan kesalehan sosial. Haji mabrur itulah yang menjadi idaman kita semua, karena haji yang mabrur akan memiliki dampak yang bermanfaat bagi masyarakat. Sebaik-baik orang, kata Nabi, ialah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Karena itu dampak positif ibadah haji akan dirasakan juga oleh mereka yang belum sempat melaksanakan ibadah haji, dan bahkan bagi mereka yang hatinya belum terbuka untuk menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah makna firman Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Di akhir khutbah ini mari kita sejenak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita memiliki iman yang aktif dan selalu diterima amal kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yakafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وبركة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيباتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا ما لا يخافك ولا يرحمنا وأنت أرحم الراحمين ربنا تقبل منا صلاتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعفو منكم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق